pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara 168 Undang-Undang Cipta Kerja pada 31 Oktober 2025, sebanyak 21 pasal dikabulkan oleh Hakim Ketua Suhartoyo dari 7 dalil yang diajukan oleh pemohon dari KSPI dan serikat pekerja lainnya, hingga Mahkamah Konstitusi memberi waktu 2 tahun untuk pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, akhirnya KSPI juga mulai memetakan untuk membuat rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Versi dari Serikat Pekerja, sudah beberapa pertemuan dilakukan untuk membahas dan mengupas pasal demi pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Dan pada hari Senin tanggal 22 April 2025 hingga Rabu 24 April 2025 kembali dilakukan secara estafet untuk mengupas hal tersebut. Pembagian dan pembahasan pasal juga dilakukan, yang dibagi dua menjadi 2 sesi yang dipimpin oleh Iwan Kusmawan selaku Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional dan Ramidi selaku Sekjen KSPI. Sesuai dengan pasangan perjanjian kerja bersama, artinya ada yang berjanji secara bersama-sama dua pihak. Kahar S. Cahyono selaku Ketua Tim Projek dan Moderator selama pembahasan fokus menyisir pasal demi pasal yang dibahas, sekaligus memberi pandangan akan manfaat dan akibat dari dampak pasal-pasal yang sedang dibahas, agar nanti menjadi acuan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Lalu saya gini, siapa yang punya otoritas untuk mengatakan bahwa pasal ini itu lebih rendah dari undang-undang? Kegiatan rapat yang dilaksanakan di Pusdiklat FSPMI akhirnya berakhir, karena sebanyak 198 pasal telah selesai dari versinya KSPI. Bahkan bab pidana dan sanksi juga telah selesai dibahas. Perjuangan panjang melawan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada 5 Oktober 2020, akhirnya digugat, hingga Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki selama 2 tahun. Setelah itu, DPR kembali mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dalam perjalanannya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengalami polemik, hingga mengalami 2 gugatan di Mahkamah Konstitusi. Pada uji formil gugatan pemohon dari Serikat Pekerja ditolak oleh Mahkamah Konstitusi pada Senin 2 Oktober 2023, dan gugatan kembali diajukan oleh Serikat Pekerja dalam mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi, yang akhirnya Hakim mengabulkan 21 pasal dalam klaster ketenagakerjaan. Ramidi selaku Sekjen KSPI menambahkan bahwa hasil draft Undang-Undang Ketenagakerjaan dari KSPI yang telah selesai dibedah nanti akan disempurnakan oleh tim khusus yang akan dibentuk. Ramidi juga menyampaikan di akhir kegiatan tersebut bahwa kegigihan yang telah diperjuangkan KSPI bersama dengan serikat pekerja lainnya dalam menggagalkan Undang-Undang Cipta Kerja, terutama klaster ketenagakerjaan, tidaklah sia-sia, karena masih ada celah dalam mengajukan draft dari KSPI kepada pemerintah untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Dan kita dalam posisi bukan membuat undang-undang, kita cuma nyodori, usuli, kita tidak mengatakan itu. Dan yang paling pokok adalah keterlibatan kita sebagai unsur pekerja yang nanti akan terkena langsung dengan undang-undang tersebut akan berpartisipasi secara aktif. Bukan seluas-luasnya, seringkali banyak masukan dari manapun. Karena kita tahu ada beberapa kawan-kawan yang sedang melakukan draft ini. Kalau teman-teman sudah muncul, kita tahu data yang tidak boleh masuk, dimasuki. Karena nanti kan nggak ada lagi undang-undang kerjaan, program SPI atau program siapa, itu pasti akan menjadi program negara yang akan terdampak langsung